DM tipe 1. Definisinya DM tipe 1 ini adalah kelainan sistemik. Ini yang pasti kita udah banyak tahu ya, DM tipe 1, kelainan sistemik akibat gangguan metabolisme glukosa. Ini kerusakan sel beta pankreas. Ini paling banyak disebabkan oleh kelainan genetik 1. Terus kemudian kelainan obat-obatan 2. Yang terjadi di diabetes mellitus tipe 1, bedanya dengan tipe 2 adalah insulinnya, defisiensi insulinnya. Yang DM tipe 2 nanti resistensi, yang DM tipe 1 adalah defisiensi absolut atau Si hampir insulin. karena kelainannya adalah di sel beta pankreas, sel penghasil Pankreas. insulinnya sendiri, itu yang kelainan. Insulin. Kemudian faktor risikonya ini, jelas usianya lebih dari usianya anak-anak yang paling banyak. Ras, riwayat keluarga, infeksi, toksin. Kenapa? Karena memang kelainan yang paling banyak adalah genetik, ya. Makanya terjadinya di usia onset usia anak, usia kurang dari 15 tahun mereka sebutkan. Patogenesisnya ini, kita tahu pankreas itu kan dua organ ya, satu endokrin, satu eksokrin. Endokrin dia menghasilkan insulin dan glukagon yang kerjanya kontraregulator. Jadi kalau misalkan glukagon naik, insulin turun, insulin naik, glukagon turun. Itu yang mana? Endokrinnya, kelenjar endokrinnya yang mana? Yang ini, yang biru ungu, biru tua, ini endokrin. Muaranya kemana? Muaranya ke pembuluh darah langsung. Itu yang namanya kelenjar endokrin. Sementara itu, kelenjar eksokrin, dia fungsinya apa? Buffer terutama. Natrium bikarbonat. Buffer. Ini netralis asam lambung. Menetralkan asam lambung. Terus habis itu ada enzim-enzim amilase, lipase, terus habis itu pepsin, pepsinogen, dan apa segala macam. Itu ya, itu ada dua fungsi pankreas. Nah, insulin sendiri dihasilkan di islet of Langerhans ini. Ini ada sel beta, sel alfa. Sel beta untuk insulin, sel alfa untuk glukagon. Kerjanya apa? Kerjanya kontraregulator. Ya. Ini kalau misalkan dibaca di konsensus Perkeni, itu ada yang namanya oktet apa? Ada banyak mekanisme yang mendasarkan terjadinya diabetes mellitus. Terus kemudian yang di slide ini adalah gambaran kerja insulin dan glukagon yang dibilang kontraregulator tadi. Insulin itu sebenarnya hormon apa sih, dan glukagon itu sebenarnya hormon apa sih? Insulin itu secara singkat dan paling gampang adalah yang hormon yang membuat gula darah turun, ya jelas. Dan glukagon adalah hormon yang membuat gula darah tinggi. Kenapa begitu? Karena insulin ini kerjanya memasukkan glukos supaya dia bisa masuk ke dalam sel, supaya sel bisa menghasilkan ATP, otot bisa kontraksi, orang bisa sehat, bugar sehat. Dan intinya memasukkan glukosa dari darah ke dalam sel. Itu tugasnya insulin. Sedangkan glukagon sebaliknya. Sebaliknya. Gitu ya. Intinya tugas dan fungsinya adalah itu. Secara gampang, insulin adalah, bisa dibilang insulin adalah hormon yang membuat orang jadi gendut. Kenapa? Karena dia cenderung menstor glukos supaya tidak ada di dalam darah, supaya dia masuk ke dalam sel, supaya dia bisa di-store jadi lemak, supaya dia bisa digunakan jadi ATP, jadi energi, untuk keperluan metabolisme yang lain juga. Nah, glukagon fungsinya kebalikan dari insulin. Nah, manifestasi klinisnya jelas. Gejala klasik polifagi, poliuria, polidipsi, dan disertai dengan gejala lainnya. Jangan lupa ya, kalau misalkan kita ketemu gejala khas, bukan hanya polidipsi, polifagi, poliuri, ditambah ini juga, terutama yang mana? Terutama penurunan berat badan. Penurunan berat badan yang tidak direncanakan. Ya, kemudian kriteria diagnosisnya. Ini juga masih dipakai. Ini dari Perkeni 2015, meskipun ada yang terbaru 2019, tapi saya sih yakin nggak begitu banyak berubah ya. Kriteria diagnosisnya ini yang perlu diingat adalah ini atau. Jadi bukan cukup salah satu dari ini, dan kriteria diagnosis DM. Ya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang pertama, glukosa plasma puasa lebih dari 126. GDP orang normal berapa? Maksimal 100. Kurang dari 100. Nah, 100 ya, jangan salah ya. Jangan dibilang gula darah plasma normal puasa orang kurang dari 125. Bukan, 100 sampai 125 itu nanti ada yang namanya glukosa GDPT terganggu. Nah, ini cut off point-nya 126 itu untuk GDP. Jangan kebalik. Ini kadang kita tuh masih sering kebalik. Yang 125 yang mana ya?
yang 200 yang mana ya? Gitu. Ingat-ingat, GDP 126, ini glukosa plasma, apa namanya? ID2PP 200 atau T3GO 200 dengan beban 75, ingat ya, 75. Habis itu, sewaktu lebih dari 200 dengan keluhan klasik. 200. Jadi kalau misalkan ada orang datang, atau skenario atau soal datang dengan glukosa darah sewaktunya 250 misalkan, tapi Lebih. keluhan klasiknya nggak ada, evaluasi dulu penyebab kenaikan ininya apa, jangan langsung divonis DM kalau misalkan dia DM. tanpa dengan keluhan klasik atau dengan HbA1c. Yang paling disarankan HbA1c sih, karena apa? Karena HbA1c menggambarkan asupan glukosa 3 bulan ke belakang, karena dia sesuai Bulan dengan terakhir. ya. Habis itu kriteria diagnosisnya ini kalau untuk DM tipe 1. T3GO tidak rutin dilakukan pada anak karena gejala klinik yang khas, kecuali pada kasus-kasus yang meragukan. Nah, dosis T3GO anak tuh pasti semua ada dosis anaknya sendiri, berapa per kilogram berat badan. Kalau untuk T3GO dosisnya 1,75. Maksimum tetap 75 gram, itu ya. Habis itu tata laksananya, ini juga jangan lupa, ada nanti, ini kalau misalkan untuk DM tipe 1, yang utama adalah pemberian insulin. Ini nanti yang beda dengan DM tipe 2. Ada 5 pilar tata laksana DM tipe 2 nanti. Tapi yang pertama pada DM tipe 2 bukan insulin. Karena apa? Karena memang masalahnya bukan ada pada defisiensi insulin. Tapi paling banyak karena resistensi insulin. Makanya nanti 5 pilar tata laksana DM tipe 2 sama DM tipe 1 beda. Di DM tipe 2 kita harus modifikasi gaya hidup dulu, nomor 1. Tapi di DM tipe 1, nomor 1 adalah pemberian insulin. Pemberian insulin. Nomor 2, pengaturan makan, olahraga, edukasi, dan yang lain-lain, pemantauan mandiri. Ini nanti bedanya di DM tipe 1 dan DM tipe 2. Ya, habis itu, ini nih yang nggak kalah penting, malah ini penting sih sebenarnya. Ini bisa juga dipakai untuk dosis pemberian insulinnya. Ini, jadi kalau misalkan kalian masih bingung, kita masih bingung, berapa sih dosis insulin yang dipakai untuk orang-orang dengan DM? Apa namanya? Saya pernah ikut seminar di UI untuk DM tipe 2 pun mereka pakai yang ini gitu. Jadi masih bisa pakai yang ini. Ini memang pembahasan dipakai pada di DM tipe 1. Tapi secara umum di DM tipe 2 dengan yang kita memakai insulin full pun ini bisa dipakai. Jadi yang dihitung cara penghitungan dosis insulin kalau misalkan kita mau monoterapi insulin tanpa menggunakan OHO yang lain, obat anti hipoglikemik oral yang lain, hitungnya bagaimana? Hitungnya ini. Insulin harian total, setengah dari berat badan, atau penjumlahan dosis terakhir. Misalnya, berat badan 60, insulin hariannya 30 unit. 30. Ya, nah, jadi dalam satu hari dia butuh 30 unit insulin suntik. Tapi dibagi, mana yang postprandial, mana yang lispro aspart, dia mana yang kerja cepat, mana yang short acting. Orang bilang sering sebut mereknya tuh Novorapid atau yang lain-lain, itu yang diminum 3 kali sehari, yang disuntik 3 kali sehari. Atau yang insulin atau yang insulin basal. Yang ini, pembagiannya bagaimana? Pembagiannya 60-40 yang harus diingat. 60% dari IHT, 40% dari IHT. Nah, jadi kalau misalkan untuk insulin prandial, insulin yang short acting, 60% dari 30 unit dihitung tuh berapa? 18 unit. Atau 40% dari 30 unit dihitung tuh berapa tuh? 12 unit. Ini bagi 3. Karena mereka membaginya dosisnya ini. Sarapan pagi, siang, malam. Siang, malam. Tapi gimana kalau misalkan orang makannya cuma 2 kali sehari gitu? Ya dibagi 2. Dibagi 2 boleh. Jadi misalkan 18 dibagi berapa tuh? 9. Apa? Atau kalau misalkan dibagi 3, dibagi 4 gitu ya. Dibagi sesuai jumlah orang makannya berapa kali. Atau dengan insulin basal total 40% kali 30 unit. Berarti suntikan biasanya tuh malam. 12 unit 1 kali tok malam. Yang harus dievaluasi adalah yang mana? Yang basal dulu. Jadi kalau orang-orang dengan DM tuh atur basalnya dulu. Basalnya dulu diatur. Basal kita bisa evaluasi dari mana? GDP. Jadi GDP-nya harus terkontrol dulu. Yang paling utama orang-orang dengan DM. Atur GDP, pegang GDP. Kalau misalkan GDP sudah terkontrol, baru kita mulai ke GDS, GD2PP. Ya, itu yang pertama. Jadi prinsip pemberian insulin sebenarnya ini. Dosisnya setengah dari berat badan dibagi 60-40. Ya, dibagi 60-40. Habis gitu, ini cuman jenis-jenis insulinnya.
yang harus kita tahu, mana yang insulin kerja cepat, rapid acting, mana yang kerja menengah, mana yang basal, mana yang panjang, mana yang ultra panjang, itu ya. Ini kalau untuk penggunaan pembagian insulin. Jadi yang dipakai itu Glargin, Detemir. Kalau misalkan kita tahu Novorapid, Levemir atau apa, itu merek dagang. Ya, jadi namanya ya insulin ini, insulin Glargin, insulin Detemir, insulin apa lagi. Tuh, ini cara kerjanya ya. Cara kerjanya mulai dari yang rapid acting, ini sampai semua, yang basal, yang merah Glargin. Terus kemudian, nah kriteria pengendaliannya mereka tetap pakai A1C. Jadi masih tetap pakai HbA1c. Kurang dari 7, 8, sama lebih dari 8. Tuh. Ya, 7 sampai 8 cukup. Kurang dari 7 baik, lebih dari 8 buruk. Kalau misalkan buruk, apalagi yang harus disesuaikan? Ya ini lagi. Nih, ini lagi. Insulinnya gimana? Dosisnya pas enggak? Terus habis itu pengaturan makannya bagaimana? Olahraga enggak? Edukasinya bagaimana? Pemantauan mandiri gimana gitu. Pokoknya intinya pada DM ini adalah terapi personal, terapi tiap-tiap orang. Jadi harus benar-benar dikontrol dan sering dikontrol ini gula darahnya berapa dan kita evaluasi per 3 bulan pakai HbA1c. Habis itu DM tipe 2. Lanjut ya. DM tipe 2. Nah, ini nih. Kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. B, C, dan D ya. Untuk yang B, nah langkah selanjutnya adalah kombinasi 3 obat. Yaitu artinya apa? Sebenarnya dia sudah mengalami serangan. Berarti udah pasti jawabannya tricuspid. Dalam 3 detik, ada berapa kali sih jantung itu berdetak? Ini adalah si segmen ST. AVF-nya ini gimana? Kalau dia AVF-nya R-nya lebih besar juga. Ada keluhan, misalnya efek sampingnya dia nggak kuat nahan, atau neurotransmitter yang si serotonin itu. Cemasan penyakit itu, atau illness anxiety disorder, atau hipokondriasis. Otonom ya, termasuk di situ saraf yang mengendalikan. Sama kayak yang buat medial, kebalikannya aja, kesadaran mood. Kalau misalkan matanya ini, kalau cekungnya sudah di bagian penyakit dalam.